Erich Fromm melihat manusia itu karakternya dualistik, dikotomis. Itu yang nanti disebut dilema eksistensial. Apa saja yang dilema dalam hidup kita? Yang pertama, kita ini ya binatang ya manusia. Karakter kebinatangan itu ada dalam diri kita, harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kita tidak akan bisa naik kelas memenuhi karakter kemanusiaan. Padahal manusia dan binatang ini kan kita sinkron, kita perlawankan. Itu namanya dilema. Kalau kamu disebut binatang kan malunya luar biasa. Makanya kalau orang lagi marah, misuh-misuh itu kan biasanya keluarnya kata-kata binatang. Karena binatang itu antitesisnya manusia. Kan nggak ada orang maki-maki misalnya, dasar kamu meja, kan nggak ada. Dasar kamu laptop, kan nggak ada. Selalu pakai kata-kata binatang. Kenapa? Karena binatang itu antitesisnya manusia. Padahal diri kita memang ada unsur binatangnya. Nah, ini kan jadi kita wajib memenuhi kebinatangan kita, tapi sekaligus harus naik kelas menjadi manusia. Ini yang disebut dilema eksistensial. Itu dilema pertama. Dilema kedua, dilema hidup dan mati. Kita ini sekarang hidup, berjuang, beraktivitas, berusaha dengan kesadaran bahwa kita hidup di dunia ini, sekaligus kita dipaksa untuk sadar bahwa kita bisa mati. Bahkan tidak cuma besok, sewaktu-waktu. Ini kan dilema. Kita ini mengembangkan kesadaran kita hidup sekarang atau kita nanti mati. Makanya kalau agama kan ngasih rumus, bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup lama dan beribadalah seolah-olah engkau akan mati segera. Itu kan dua hal yang susah, membangun kesadaran bahwa saya hidup sekaligus akan mati, itu kan tidak enak. Kamu lagi enak-enaknya mau kerja, alah wong yo kita akan mati aja, ngapain sih secapek ini, kan itu jadi down. Tapi kita mau ikut yang sisi mati tadi, lah wong kita ini mau ndak mau ya hidup, masih butuh memenuhi hasrat kebinatangan tadi, butuh makan, butuh minum, butuh teman, masih butuh macam-macam. Tapi mau serius hidup, ya wong ya sewaktu-waktu bisa mati. Ini kan namanya dilema eksistensial. Kamu mau milih yang mana? Ya dua-duanya Pak. Ya memang harus dua-duanya, tapi kan tidak gampang menyeimbangkan dua-duanya. Kayak kebinatangan dan kemanusiaan tadi. Itu dilema. Dilema yang ketiga, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Hampir semua konsep tentang manusia kan bilang bahwa manusia itu punya potensi untuk sempurna. Dalam dirinya terkandung banyak sekali kualitas yang bisa diwujudkan dalam hidup ini. Tapi sekaligus juga banyak orang bilang, dan kamu yakini, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kan tabrakan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, tapi terus kamu dicegat oleh kenyataan tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia ada salahnya. Lalu itu kan bingung kamu. Lalu kita itu terus yang mana Pak? Kita makhluk mulia, ciptaan terbaik, atau makhluk yang tidak sempurna? Itu kan dilematis. Kamu mau ada di sisi yang mana? Nah, itu dilema eksistensial namanya. Kamu hidup ini mau mengejar kesempurnaan atau mau menerima saja, rela saja situasimu yang tidak sempurna? Kamu harus berjuang atau rela menerima? Itu kan dilema. Masing-masing filosof mengembangkan teorinya sendiri-sendiri. Ada yang fokusnya mengejar kesempurnaan, ada yang fokusnya menerima hidup. Yang benar yang mana? Semuanya pasti benar. Kenapa? Itulah karakter dilematis, dualistik, eksistensial manusia. Ya kita memang punya dua-duanya, dan kita harus punya dua-duanya. Kalau kamu tidak punya semangat berjuang,
ya hidupmu tidak lengkap. Kamu tidak bisa mengembangkan potensimu. Tapi kalau kamu nggak punya etos menerima juga, kamu akan sering kecewa. Ini kan pertarungan antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Itu dilematis. Dilema yang terakhir adalah dilema kesendirian dan ya kebebasan, kebersamaan. Jadi kita itu pribadi yang unik atau harus membaur di tengah masyarakat? Kita ini harus jadi diri kita sendiri atau kita ikuti dunia sosial? Resikonya ya kebalikannya. Kalau kita ikuti dunia sosial, tidak mungkin kita jadi pribadi yang unik. Tapi kalau kamu jadi pribadi yang unik, kamu akan misah dari masyarakat. Resikonya apa? Kamu sendirian, kesepian. Kamu milih mana? Kamu milih gaul banyak temen tapi tidak unik, atau milih tidak gaul unik tapi kesepian? Susah ya. Tapi itulah karakter kita. Jadi itu dilema eksistensial. Dilema eksistensial itu, ayo kamu milih mana? Kan selama ini kan kita sudah dapat ratusan teori filsafat. Itu biasanya ya kalau ndak di kubu satu, di kubu satunya. Kubu satu, kubu satunya. Barat yang rasional, timur yang intuitif. Yang satu mengedepankan eksistensi, kemerdekaan. Yang satu mengedepankan kebersamaan, kerukunan. Kamu milih yang mana? Nah itu kalau di Erich Fromm, ya silahkan kamu pikir. Sebenarnya ya karakter kita semuanya itu, tinggal ramuannya untuk hidupmu. Misalnya tadi kesendirian dan kebersamaan, kamu meramunya berapa persen hidupmu sendiri, berapa persen hidupmu kebersamaan. Antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan, berapa persen hidupmu yang berjuang mengejar kesempurnaan atau ikhlas menerima ketidaksempurnaan. Berapa persen hidupmu adalah bekerja untuk hidup atau mempersiapkan diri untuk mati, dan seterusnya. Nah itu bahanmu refleksi ya. Kira-kira enaknya aku ini rumusnya berapa persen dari dilema-dilema tadi.